Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Oktariandani, berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadira Sevani, Nadia Rahma Oktariandani, Nanda Aulia, Natasha Herlianti, Naufal Al-Hadi, dan Naya Dwi Wahyuni. Ingin membacakan proposal bisnis yang sudah kami kerjakan. Baiklah, saya akan membacakan bagian ringkasan. Pisang merupakan tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. Umumnya, terdapat di daerah tropis dan subtropis. Pisang merupakan buah yang dikonsumsi secara luas, baik dalam bentuk segar maupun diolah dan pisang dan mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Kelimpahan buah pisang di Indonesia menyebabkan harga pisang di Indonesia yang murah. Pisang atau Musa paradisiaca adalah buah yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat tubuh manusia. Kandungan energi pisang merupakan energi instan yang mudah tersedia yang menyediakan kebutuhan kalori. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Hadi, NIM 2042249. Saya akan melanjutkan materi tentang deskripsi bisnis. 1. Latar belakang. Dengan berkembangnya zaman dan lingkungan, maka banyak orang untuk memulai berhati-hati dalam memilih makanan dan membeli sesuatu. Dan kebutuhan yang paling utama dari manusia itu makanan. Zaman dulu, orang memilih makanan hanya berdoman pada rasanya yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Namun di zaman yang lebih modern, ini ada kecenderungan masyarakat mulai bosan atas menu makanan yang hanya itu-itu saja. Mereka ingin makanan yang berbeda namun dari bahan yang mudah didapat dari umum. Oleh karena itu, saya memilih buah pisang untuk kami olah menjadi menu makanan yang unik dan khas, di mana dari segi rasa, pisang menawarkan rasa yang cocok di semua lidah orang Indonesia. Dari segi gizi, juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, pisang mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Yang kedua, tujuan bisnis. Memanfaatkan pisang sebagai makanan yang modern yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk hasil pertanian yang sehat dan bergizi, serta memberikan pengetahuan yang pentingnya pengkonsumsian buah yang mengandung banyak serat dan vitamin. Yang ketiga, menciptakan diversifikasi produk pisang yang memiliki kualitas tinggi dan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, sebagai wahana melatih dan mempraktekkan kemampuan manajemen wirausaha, sikap tanggung jawab, dan kerjasama tim. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia, saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 200422247. Saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3, yaitu pemasaran bisnis dan pelaksanaan bisnis. Bab 2, pemasaran bisnis, bauran pemasaran. 1. Produk yang dijual adalah pisang crispy, dan makanan ini merupakan makanan ringan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan makanan selingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, harga per satu pisang crispy yaitu sebesar Rp3.000 dan harga ini sangat terjangkau. Yang ketiga, tempat saya dan teman saya yang melakukan penjualan di kawasan kampus dan kami juga menerima pesanan dari pembeli. Peluang dari produk yang dijual. 1. Karena pisang adalah buah yang sudah dikenal oleh semua orang, maka pasti banyak orang yang ingin mempraktikkan. 2. Harga yang murah untuk semua kalangan dapat membelinya. 3. Walaupun harganya murah, tetapi rasanya tidak kalah nikmat dengan kue-kue mahal, maka dari itu usaha ini tidak pernah sepi pembeli. Bab 3 yaitu pelaksanaan bisnis. Bahan baku utama pisang crispy adalah pisang yang dapat diolah menjadi makanan yang lezat dengan warna alami. Maka bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama tepung terigu setengah kilo, tepung crispy atau panir setengah kilo, coklat 250 gram untuk 1 bungkus, gula pasir 0,25 kilo, pisang 10 buah, dan susu 1 saset. Perkenalkan, saya Natasha Herlianti, NIM 200422248 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara.
Tahap selanjutnya adalah tahap produksi. Adapun tahapan produksi dari pisang crispy sebagai berikut. Pertama, kupas dan bersihkan pisang sampai benar-benar bersih. Kedua, campurkan tepung terigu, gula pasir, dan tepung renyah, lalu aduk hingga rata. Lakukan secara perlahan dan aduk hingga adonan tersebut kental. Ketiga, belah pisang dan tambahkan coklat di dalamnya. Dan yang keempat, letakkan adonan yang sudah diaduk tadi di tempat yang aman agar tidak lengket. Dan yang kelima, goreng pisang tadi dengan api kecil sampai berwarna kuning kecoklat-coklatan. Apabila telah berwarna kuning kecoklat-coklatan, berarti pisang crispy coklat siap untuk disantap. Bisa ditambahkan dengan taburan mises sebagai topping di atasnya. Bab keempat, manajemen. Rencana bisnis usaha yang akan kami lakukan sebagai berikut. 1. Biaya operasi. Biaya bahan baku sekitaran pisang 20 sisir dengan harga sekitar Rp100.000, tepung terigu 1 kg sekitar Rp8.000, minyak goreng 2 liter sekitar Rp23.000, gas sekitar Rp22.000, coklat batang Rp15.000, dan keju batang Rp20.000. Jadi nantinya total pengeluaran adalah Rp188.000 untuk biaya operasi bahan baku. Yang kedua, bahan bantuan. Bahan bantuan yang dibutuhkan di sini adalah wadah dengan satuan. Yang kedua, bahan bantuan. Bahan bantuan yang dibutuhkan di sini adalah wadah. Wadah kami membutuhkan dua buah dengan harga per setnya Rp5.000. Berarti total yang akan kami keluarkan untuk bahan bantuan ini nantinya adalah Rp10.000. Perkenalkan, nama saya Naya Dwi Wahyuni, NIM 20042250. Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan melanjutkan membaca materi yaitu bab 5. Finalisasi. Finalisasi adalah bagian mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Maka, kamu dapat menemukan istilah manajemen finansial, yaitu serangkaian aktivitas perusahaan diawali dengan cara mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh. A. Pengalokasian dana. 1. Kebutuhan dana investasi awal. Usaha yang kami jalani ini tidak begitu banyak mengeluarkan dana atau modal, karena usaha ini masih termasuk dalam UMKM, usaha mikro kecil menengah. Usaha yang kami jalani ini memerlukan modal atau dana sekitar Rp22 juta dengan rinciannya sebagai berikut, yaitu jenis keperluannya. 1. Gerobak kaca dengan harga Rp5 juta. 2. Peralatan usaha untuk usaha, yaitu Rp2 juta. 3. Kendaraan, yaitu Rp12 juta. 4. Biaya perizinan, yaitu Rp1 juta. 5. Bahan dan alat, yaitu Rp200.000. Total anggarannya yaitu Rp22 juta. Modal yang kami gunakan untuk menjalankan usaha ini yaitu dengan menggunakan modal sendiri. Bab 6. Risiko. 1. Risiko perusahaan, yaitu risiko yang terjadi dan memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada dalam perusahaan. 2. Risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko umumnya akan berdampak dalam kerugian dari segi keuangan perusahaan. 3. Risiko permodalan. Risiko permodalan adalah sebuah risiko yang timbul akibat dari kerugian penjualan atau likuiditas dan keuangan, di mana hal ini akan menyebabkan modal usaha mengalami penurunan
secara signifikan. 4. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul dari adanya persaingan usaha dari gaya hidup pelanggan, perubahan pola persaingan, atau munculnya persaingan baru yang lebih berpotensial di pasar produk. 5. Risiko operasional. Risiko yang terakhir ini timbul akibat dari adanya penyimpangan hasil prediksi. Hal ini terjadi karena keuangan sempurnanya, penerapan keputusan, masalah SDM, teknologi, atau perubahan sistem inovasi dan mutu. Perkenalkan, nama saya Nandi Resvani dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 20042245. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang kami lakukan agar penjualan kami laris manis. Yang pertama, menggunakan bahan baku pisang, tepung, hingga topping yang berkualitas. Yang kedua, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan aman untuk makanan. Yang ketiga, membuat akun sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk sarana promosi. Yang keempat, foto menu yang menarik dan bikin orang melihatnya langsung lapar dan mau membeli. Yang kelima, mengikuti pameran atau festival agar produk kamu makin dikenal konsumen. Yang keenam, memperluas jangkauan dengan mendaftarkan bisnis kami di GoFood dan GrabFood. Yang ketujuh, memberikan harga promo ketika baru launching produk. Yang kedelapan, mengikuti promo produk dari GoFood dan GrabFood. Yang kesembilan, menyiapkan kartu ucapan terima kasih agar pelanggan kami merasa dihargai. Yang 10, menggunakan pencatatan keuangan arus kas yang baik antara pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, bisnis model kanvas pisang crispy. Mitra utamanya terdiri dari minimarket atau toko, hotel, GoFood, rumah kemasan, pengusaha catering, dan BUMDes. Selanjutnya, kegiatan utama. Kegiatan utama terdiri pembelian bahan baku, pengupasan bahan baku, penggorengan bahan baku, pembumbuan, pengemasan, dan pemasaran. Selanjutnya, proporsi nilai. Proporsi nilai terdiri harga terjangkau, bahan yang digunakan berkualitas, rasanya enak dan gurih, produk tidak menggunakan pengawet, beragam varian rasa, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan terdiri atas mendapatkan topping yang lebih, mendapatkan diskon, penjualan langsung, reseller pada minimarket, remaja dan mahasiswa, dan juga anak-anak. Segmen pelanggan terdiri atas anak-anak, orang tua, pencinta makanan yang manis, anak remaja, dan juga bisa pesta nikahan dan lain-lain. Saluran dalam bisnis tersebut yaitu media sosial, endorsement, brosur, dan e-commerce. Selanjutnya, sumber kuncinya yaitu parutan keju, alat penggorengan. Selanjutnya, struktur biaya. Struktur biaya terdiri atas biaya pembuatan pisang crispy, biaya pemasaran kemasan, biaya air dan listrik, biaya sosialisasi, promosi pajak, dan perizinan. Selanjutnya, aliran pendapatan. Aliran pendapatan terdiri dari penjualan pisang crispy. Itulah presentasi video yang kami tampilkan dari kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menontonnya hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.